Oke, selamat pagi dari kota Bogor. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Pagi ini jam 8. Rencananya tadi tuh mau berangkat jam 7, tapi seperti biasa buffer waktu 1 jam. Baru berangkatnya jam 8 setelah beres siap-siap semuanya. Jadi hari ini kita mau tujuannya ke Lembang, pakai si Bagong. Jadi kemarin kan habis dibenerin motor ini, udah agak enakan, makanya kita mau coba tes jalan buat touring, senyaman apa jadinya. Kan bisa dilihat dulu yang waktu touring di Bali itu kan masih bermasalah ya, bagian stangnya gitu, stangnya itu suka geol-geol gitu. Nah ini tuh kemarin udah dibenerin, ternyata permasalahannya itu ada di ban. Jadi bannya itu kembangannya nggak rata, kembangannya itu beda kanan kiri, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi waktu dia habis pemakaian, motor ini kan kurang lebih udah 2 tahun ya, jadi habis pemakaian itu habisnya juga nggak rata. Jadi begitu dia napak ke jalan, ntar berisik banget. Nah begitu dia napak ke jalan, dia nggak bisa napak sempurna lah kayak gitu. Jadinya impactnya ke stangnya yang gerak-gerak. Nah ini udah ganti ban depan belakang sekalian, karena yang belakang ternyata juga bekas kena, dulu sempat ditambal ya, kena paku apa. Jadi ya udah ganti sekalian biar rata, biar sama gitu, sama biar kembangannya juga biar sama gitu. Oke, ini di daerah Panduraya Bogor, kita mau ke arah puncak. Tapi sebelumnya kita istirahat sarapan dulu. Sini ada nasi pecel yang enak guys. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ini kita di daerah Sumarekon Bogor. Jadi trayek hari ini, rute hari ini itu kita lewat Sumarekon, terus Kopinako, lalu lurus ya, nanti tembusnya langsung Cisarua sana, motong jalan, jadi nggak lewat Ciawi apa ya. Nah dari situ terus ke arah Lembang. Estimasi sih, ini sih mapnya di set ke Puncak Pas. Kalau dari sini ke Puncak Pas sekitar 1 jam. Dan kalau di map sih pagi ini masih lancar ya jalanannya, masih hijau guys. Begitu. Nanti dari Puncak Pas ke Lembangnya itu pokoknya totalnya sekitar 4 jam aja. Lembangnya kita ke ini, arah depan kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ini mobil mau kemana dah? Nah pagi ini ternyata banyak juga orang-orang yang ke arah sini, sepertinya juga sama mau ke puncak, karena kan ini hari libur. Nah tembusnya sini jembatan apa? Gadok ya tadi. Daerah jembatan Gadok. Bakso rusuk Gadok, dekat situ guys. Kita lanjut ke arah Puncak Pas. Setengah jam aja, 36 menit. Nih, Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Sekarang jam berapa sih? Jam 9, 8.46. Lumayan lah, masih mentari pagi. Sampai di Bakmi Golek. Depan ini pelataran ya.
Deket ya. Bisa nih breakfast salmon biket smoke biket salmon. Enggak yo, masih depan lagi ternyata. Makanya nggak mungkin sedekat itu. Enak nih, dingin nih anginnya. Ternyata ini yang orang-orang Jakarta cari ya. Dibela-belain macet-macetan. Sampai area Taman Safari. Ya, macet pertigaan. Seperti biasa. Wih, si bapak sepedahannya jauh sekali. Energinya dari es teh atau es jeruk. Es kelapa. Wih, banyak loh. Oh, ini jalan kaki. Puncak hari ini cerah, alhamdulillah. Ini jam 9.12. Sepertinya masih sekitar 2,5 sampai 3 jam lagi ya, untuk sampai di daerah Lembang atau di daerah Tangkuban Perahu. Kita masih terus menanjak menuju ke arah puncak. Situasi sementara masih lengang untuk lalu lintasnya, masih belum terpantau padat. Ini kita sudah sampai di daerah mana sih? Ini sepertinya di daerah rest area Gunung Mas, Puncak Bogor. Nah, ini rest area baru. Ya, yang dulu tempat relokasi pedagang-pedagang tuh dipindah ke situ semua, guys. Bagus ya. Ini juga ada cafe kalau nggak salah di sebelah kanan ini yang cukup ramai. Biasanya ada tukang foto loh di sini. Mana ya? Nah, ini loh. Foto, Mas. Ya. Yuk. Embo. Nanti kita cari ya. Di kawasan ini tuh juga banyak tempat nongkrong untuk melihat pemandangan di bawah ya. Tadi di sana juga ada orang yang main para layang. Jadi di atas bukit ini tuh ada tempat namanya Bukit Para Layang. Terus di sepanjang jalan ini juga banyak fotografer juga, tadi ada beberapa yang udah difotoin. Nah, mereka mengambil spot biasanya di tikungan seperti tadi ya, dimana view-nya memang lebih indah gitu, lebih bagus di situ gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sunmori ke arah puncak di sini untuk hunting foto, itu bisa di perhatikan ya, diingat-ingat titik-titik fotografernya itu ada di mana agar bisa bersiap dan hasil fotonya juga bagus. Ini sebelah kanan kiri nih kebun teh
menurut saya sih ini daerah paling bagus di puncak ya. Jadi kebun tehnya itu benar-benar jelas, warnanya hijau gitu di sini tuh. Sepanjang kanan dan kirinya itu benar-benar bisa terlihat kebun tehnya. Jadi kalau di video ini juga mungkin hasilnya bagus ya. Nah, di sini kita melewati Masjid At-Ta'awun, masjid yang terkenal di puncak. Banyak orang yang memang sengaja datang ke puncak untuk atau singgah ke masjid ini. Jadi kalau biasanya orang touring dari Bogor ke Bandung atau dari Bandung ke Bogor, biasanya mereka juga bisa ngeres di masjid tersebut gitu. Nah, ini ada Asep Strawberry, restoran yang cukup besar di daerah atas puncak ini. Teman-teman bisa makan di sini atau ngeres di sini juga. Wah, buset, asapnya. Niatnya mau nyari oksigen lebih di atas ini, malah kena asap juga. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur ya. Nah, ini perbatasannya. Ini adalah sekarang kita masuk daerah kawasan Cianjur. Nah, di depan ini adalah Puncak Pas. Itu parkiran untuk motornya ada di sebelah kanan. Bisa dilihat ya, ada beberapa motor. Banyak sih motor parkir di sana. Nah, ini kita mau berhenti sejenak di sini untuk ambil foto di tulisan Puncak Pas ini. Ya, kita record momen dulu, guys. Oke, ini kita sudah sampai di Pasar Besar Daerah Cipanas atau Pasar Cipanas biasanya disebut. Nah, di sini saya dilihat banyak sekali angkot-angkot yang ngetem di kanan jalan ini. Dan jalan ini dulunya kontraflow ya. Jadi mobil-mobil biasa itu bisa lewat yang di jalan yang di lajur yang saya lewatin ini. Tapi untuk hari ini sepertinya dibikin tidak diberlakukan kontraflow-nya. Jadi cukup macet di sebelah kanan ini. Nah, sebentar, ada mobil muter. Dari Pasar Cipanas itu di sini ada sebelah kanan ya, itu ada Istana Cipanas. Jadi kalau baca di internet, Istana Cipanas ini terbuka untuk umum, tapi setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 9 sampai jam 12 saja. Dan harus daftar dulu ke website lupa ya saya namanya. Pokoknya harus daftar dulu, baru nanti akan diberikan akses atau disetujui permintaannya untuk berkunjung ke Istana Cipanas ini atau tidak begitu.
Kalau disetujui, maka teman-teman bisa mengunjungi Istana Cipanas tersebut gitu. Nah ini mbak-mbak kenapa ya? Oh, stretching ternyata. Aneh bener gayanya. Oke, ini kita lanjut lagi dari arah Cipanas menuju ke kota Bandung. Mungkin dari sini kita mau ngeres dulu di daerah Cianjur. Setelah itu baru lanjut lagi menuju ke kota Bandung, atau menuju ke daerah Lembang tepatnya di. Oke. Ya, ini kita lanjut lagi. Tadi sempat ngeres sebentar di Alfamart daerah Cianjur, kota Cianjur, di depan mall Cianjur tersebut. Ini kita sudah sampai di perbatasan Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini kita akan melalui jembatan Raja Mandala. Jadi jembatan ini tuh panjangnya kurang lebih 200 meter, terus dibangun di tahun 1979. Bayangin guys, ini tinggi banget loh jembatannya, ada sekitar 30 meter ya. Dan di bawah ini tuh kita melintasi sungai Citarum yang dia membelah dua daerah administrasi di sini, Bandung Barat dan kota Cianjur. Ya, ini kita udah sampai di Padalarang, lebih tepatnya di sekitar ini ya, pintu masuk Kota Parahyangan. Nah, ini kita melewati depan pintu masuk atau gerbang, maksudnya kalau ke kanan ini ke Kota Baru Parahyangan. Kita yang ini masih lurus. Nanti di depan itu kita akan ambil kiri. Nah, ini tadi kita akan ambil kiri di depan sini untuk menuju ke Lembang. Jadi kita nggak akan melewati kota Bandung, kita langsung potong kompas masuk lewat jalur ini langsung menuju ke Lembang, begitu. Oke, depannya ada sign. Oh, kita ke kanan untuk ke arah Lembang dan kantor Bupati apa tadi ya, Bandung Barat nggak salah. Nah, nanti di depan ini itu ada pertigaan setelah Indomaret, kita belok kanan. Wah, ini melewati stasiun Padalarang kah ini ya, underpass. Nah, ini kita melewati jalur kereta cepat ya yang di atas ini, ternyata lewat underpass ini untuk menuju ke Lembang gitu. Nah, itu kan itu jalur kereta cepatnya ya, mungkin sebelah kiri tadi itu bisa masuk ke stasiun Padalarang ya. Oh, ini sebelah kanan kita, sini ada tanda larangan untuk truk, karena kalau dilihat memang jalannya kecil ya, dan ini menanjak gengs. Nggak tahu bisa kelihatan di kamera atau enggak, tapi ini jalurnya lumayan menanjak dan ini masih terus menanjak ya gitu. Mungkin untuk safety juga, makanya truk yang bisa lewat sini itu hanya yang dimensinya kecil seperti tadi ya, truk air. Tapi kalau untuk yang sama truk-truk pasir kecil yang seperti ini, tapi kalau untuk truk besar itu nggak bisa lewat sini karena jalannya kecil.
Oke, ini kita di daerah mana ya? Cimenteng, Jalan Kolonel Matsuri. Ini kalau ke kanan itu tadi ke arah kota Cimahi kembali. Nah, ini kita masih ambil yang lurus menuju ke arah Lembang gitu. Nah, ini agak cukup padat ya, karena jalannya dari tadi ya segini-segini aja. Dan hari ini lumayan rame nih yang orang-orang lewat jalan ini gitu. Ya, sabar-sabar aja. Nah, ini kita sampai di mana ini? Di depan itu pertigaan, kanan ke Bandung, ke kiri ke Lembang. Nah, kita ini ke kiri. Ini kita lihat ya, ini sepertinya udah sampai di gerbang masuk atau pintu masuk kota Lembang nih kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya ini sebelah mana kita tembusannya nih. Apa itu di depan? Apa Modern Market Lembang? Ini di oh iya ini ya, ini tembus ini di warung lodeh. Duh, macet banget nih. Ada apa nih di depan ya? Kita sesat kanan dulu. Wah, banyak banget mobil parkir di sini nih. Pada parkir ngapain nih? Tuh, banyak banget sebelah kiri parkir di luar begini. Ada kebun stroberi. Ini apa sih? Bukit stroberi. Buset. Orang-orang pada liburan ke sini semua kayaknya. Kita ambil kiri lah. Oke, bentar mas, saya lewat dulu ya mas. Bukit stroberi, gila, parkirnya sampai di pinggir-pinggir jalan kayak gini, ramai banget. Oke, ini jam 1:30, kita udah masuk di kawasan Cikole Lembang. Nih ada Cikole 4 camp ya. Kita lanjut dulu ke depan. Ini suasananya enak banget lewat sini, penuh dengan hutan pinus kanan kirinya. Syahdu banget. Wah, ada rombongan motor banyak banget. Nah, depan ada apa nih? Ini ada warung kopi gunung. Wah, rame banget, orang-orang pada nongkrong di kafe warung kopi gunung. Kayaknya pada liburannya orang Bandung nongkrongnya ke daerah sini ya, daerah Lembang, cari daerah dingin gitu. Nah, ini kita antri mobil mau masuk nongkrong juga di Uyut, restoran Uyut. Buset asapnya. Ini nih yang bikin kurang pas di daerah alam begini, asap kendaraannya masih seperti itu. Jadi tadinya mau menikmati, jadinya harus tahan nafas sejenak ya. Itu kita bisa salib.
Jam setengah 2 kita sudah sampai di Tangkuban Perahu. Tapi kita nggak naik guys kali ini. Kita cuma mau foto di depan gerbang di Taman Nasional Gunung Tangkuban Perahu. Kita putar dulu ya. Nah, ini Kanjeng Ratu turun dulu buat siap-siap foto di depan pintu masuk. Kita putar dulu di depan sini. Izin ya Pak, izin muter. Nah, kita hadapkan motornya. Oke, habis foto-foto kita lanjut. Ini hotelnya deket banget dari pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu. Namanya itu Great Panorama Lodge and Camp. Nah ini sign-nya ada di sebelah kanan, kita masuk kanan. Cuman kok jalannya agak off-road begini ternyata. Ini masuk ke dalam sini. Kalau dari mapnya ya, wah jalannya ternyata belum diaspal. Jadi memang benar-benar back to nature ya. Ini masih off-road guys. Semoga bannya nggak apa-apa. Kemarin kan baru ganti di bannya. Semoga tidak ada yang benjol-benjol bannya lewat jalanan berbatu seperti ini. Aduh. Di sini tuh kita ngambil yang tipe Ruby nama kamarnya. Jadi Great Panorama ini kayak semacam bubuk kabin gitu. Kayak kita tinggalnya di ngecamp gitu ya, tapi ini masuknya sih harusnya glamping gitu. Nah, cuman dia nggak ada yang kayak di pinggir sungainya. Nah, tipe kamarnya itu ada banyak. Yang pertama ini yang kita ambil Ruby Room, itu mungkin bisa kalau di setnya itu bisa untuk 4 orang dewasa atau 2 orang dewasa dengan 2 orang anak-anak, dan harganya itu sekitar 1 jutaan guys per malamnya. Itu udah terinclude dengan breakfast. Oh ini area campingnya nih sebelah kiri nih, camping ground. Kita juga bisa mungkin nyewa tempat kalau kita punya camping tenda sendiri gitu ya. Kita bisa nyewa tempat, kita buka di situ tuh. Terus ada berbagai kamar, ada kamar tipe ametis kalau nggak salah. Itu yang dia 4 orang dewasa juga, cuman dia lebih besar ruangannya. Terus dia modelnya duplex, jadi kayak tingkat atas bawah begitu. Terus kemudian ada Emerald, ini bisa yang 6 orang dewasa. Terus Alexandrite apa ya gitu, Alex gitulah room, itu juga bisa sampai 8 orang dewasa begitu. Nah itu tipe-tipe kamar. Ini sebelah kiri udah masuk area camping, bukan Great Panorama Lodge-nya sepertinya. Ini sudah dimulai di pagar-pagar, tapi itu jalannya ini loh, mungkin untuk mempertahankan keasriannya ya. Nah ini kita sudah sampai. Oke, videonya mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di video-video lainnya ya. Kita mau parkir dulu Pak, parkir Pak.